Shalom, jumpa lagi di dalam aktivitasku. Halo kelas 5, masih bersemangat ya, sudah bersiap beraktivitas hari ini. Kita sudah masuk di bab 9 ya, yaitu Roh Kudus penolongku. Nah, di halaman 37 ini Ibu akan menceritakan ya, membacakan untuk kalian ya. Simak baik-baik sebelum kalian menjawab pertanyaan berikutnya. Dan nanti kalian bisa membuka Alkitab kalian untuk mempelajari cerita Alkitab lebih lanjut. Beberapa waktu yang lalu, dengarkan ya, orang-orang yang cerdas di Jepang mengembangkan sebuah robot yang dapat membantu orang yang sudah tua dan pelupa. Robot itu akan menolong mereka untuk mengingatkan makan atau minum obat. Ya, di halaman 37. Lanjutannya, robot itu dirancang dengan kemampuan yang canggih seperti mampu mengenali wajah tuannya dan mengenal suara tuannya. Lalu robot itu pun dapat berbicara dan sederhana. Misalnya, hari ini Bapak Ibu harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatan. Atau sekarang saatnya untuk meminum obat. Kehebatan lainnya, robot itu pun dapat mengingatkan tuannya jika ada tamu yang membunyikan bel pintu. Dengan adanya robot itu, orang tua sangat tertolong. Ia tetap dapat melakukan kegiatan dengan baik karena ada yang menolongnya di masa tuanya. Hal ini membuktikan bahwa manusia selalu membutuhkan pertolongan dari pihak lain, entah itu orang atau benda. Nah, kalian jawab pertanyaan ini. Ya. 1. Mengapa manusia perlu penolong dalam hidupnya? Pendapat kalian apa? Karena titik-titik. 2. Siapakah penolong dalam hidup manusia? Nah, ini jangan salah ya. Untuk selanjutnya di halaman 38 kalian bisa membuka Alkitab ya. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 12. Di situ kalian bisa simak dulu materi ya. Nah, apabila belum paham, diklik di kolom deskripsi ya, materi bab 9. Kemudian Ibu minta kalian menceritakan pelayanan Paulus ya, Paulus dan Silas di Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 12. Ditulis di mana Bu Eva? Di buku tulis kalian masing-masing. Nanti kalian laporkan kepada guru kalian, begitu ya. Setelah menyusun cerita tentang pelayanan Paulus ya, dituntun Roh Kudus bersama Paulus dan Silas, apa saja kejadiannya? Ya, karena harus buka Alkitabnya dan menulis dengan benar. Jangan buat cerita asal-asalan ya, yang pasti berdasarkan firman Tuhan. Dan di halaman 38 kalian bisa baca-baca. Nah, kalau notesnya segini namanya nggak cerita ya, ini menulis buku ya. Nulis apa cerita kalian, bahasa kalian masing-masing. Kemudian jawablah pertanyaan di halaman 38. Bayangkanlah kamu menjadi Paulus dan Silas yang akan pergi ke suatu tempat, lalu Roh Kudus melarangmu untuk pergi ke tempat itu. Kira-kira perasaan apa yang kamu rasakan? 2. Apa tujuan Roh Kudus melarang Paulus dan Silas pergi ke daerah Asia? Alasannya apa? 3. Siapakah sebetulnya pemimpin yang menolong dan mengarahkan hidup manusia? Seperti itu ya. Oke, kita masuk di pertemuan yang kedua. Di halaman 39, ini bacaan tentang Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Nah, Ibu ingin kalian mendaftarkan informasi yang kalian temukan ya di halaman 39. Apa itu Roh Kudus menurut kamu? Sepanjang satu halaman. Roh Kudus ini, Roh Kudus ini, Roh Kudus ini. Nah, seperti itu ya. Kalian harus tuliskan dengan lengkap. Oke, bisa ya. Nah, ini mencari informasi kayak itu ya. Si wartawan tuh nyari informasi. Nah, di halaman 40 menghayati peran Roh Kudus. Nah, di situ disediakan tabel masalah yang dihadapi dan juga sumber pertolongan. Misalnya tadi Paulus dan Silas ya melakukan pelayanan orang-orang Kristen yang belum percaya kepada Kristus ya. Maaf kalau ada suara yang mengganggu. Oke ya.
Paulus dan Silas melakukan pelayanan kepada orang-orang yang belum percaya Kristus ya, berarti belum Kristen ya. Nah, sumber pertolongannya apa? Roh Kudus membimbing dan mengarahkan pelayanan Paulus dan Silas. Seperti yang kedua, kasih contoh lagi ya, masalah yang dihadapi. Aku kesulitan untuk mengerjakan tugas. Sumber pertolongannya gimana? Tuhan memberikan kakak ya atau orang tua kita menjadi perantara untuk mengajari kita. Itu pertolongan Tuhan loh ya, melalui orang di sekitar kita. Nah, kalau kita cuma diem diri, nggak tanya ya mana akan ada yang tahu kesulitan kita. Gak mungkin ya Tuhan Yesus akan ngelesin kita, ayo Simon, kita belajar matematika hari ini. Nah, kan nggak mungkin. Nah, berarti orang lain dipakai tuh Tuhan, seperti itu ya. Nah, di halaman 40 ada lagu Janji yang Manis. Nah, di situ kalian bisa menjawab di halaman 41 tentang satu siapa yang berjanji di dalam lagu tersebut. Nah, maksudnya siapa itu? Apa isi janji dalam lagu tersebut? Nah, 3, ceritakan pengalamanmu ketika Roh Kudus menolongmu. Nah, kalau yang 3 ini khusus ya. Tadi kalian sudah mendaftarkan Roh Kudus. Nah, kalian menulis pengalaman kalian ya. Tadi pengalaman di Alkitab ya minggu lalu di pertemuan 1. Nah, yang sekarang pengalamanmu ditolong Roh Kudus. Nah, pasti punya cerita masing-masing toh ya. Kalian bercerita. Jangan sampai ceritanya cuma 1 kalimat. Aduh, menyedihkan ya. Padahal Roh Kudus ya, Tuhan itu menolong kita tuh luar biasa banyak. Kalau kamu buku kan mungkin pertolongan Tuhan bisa setebel ini ya, mungkin berbuku-buku. Kalau itu Bu Eva loh ya, nggak tahu kalau kalian pasti banyak ya. 4, tuliskan doamu kepada Tuhan yang isinya apa? Pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus. Minta Roh Kudus kepada Tuhan, seperti itu ya. Nah, itu dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Oke, untuk hari ini cukup ya. Semoga aktivitas hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa dukung channel ini supaya semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.